Hello students, welcome back in next lesson. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita telah belajar mengenai persamaan linear dua variabel. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaannya. Jadi, pertidaksamaan linear dua variabel. Ada 3 langkah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah yang pertama yaitu carilah titik X saat Y sama dengan 0 dan sebaliknya. Artinya kita mencari titik potongnya. Ketika X sama dengan 0, kita akan mendapat Y-nya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, kita akan mendapat X-nya. Langkah yang kedua, gambar grafik yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi kita menggambar grafiknya dari titik-titik potong yang kita dapat di langkah pertama. Dan untuk langkah yang ketiga adalah arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda. Jadi kita ingin mencari mana sih daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Kita lihat contohnya. Contohnya 6X tambah 5Y kecil 30. Oke. Sesuai dengan langkah yang pertama, kita ingin mencari titik-titik potong. Untuk langkah yang pertama, ketika kita misalkan X-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka 6 kali 0 adalah 0. Berarti sisanya 5Y sama dengan 30. Dengan begitu kita dapat Y-nya adalah 6. Jadi dari sini kita dapat titik potongnya 0,6. Kemudian kita misalkan juga yang kedua, jadinya Y-nya yang sama dengan 0. Untuk Y-nya sama dengan 0, gantikan Y-nya yang ini jadi 0. Berarti 5 kali 0 adalah 0. Sisanya adalah 6X sama dengan 30. Dengan begitu kita dapat X-nya sama dengan 5. Dari sini kita dapat titik potongnya 5,0. Di langkah yang kedua, kita masuk gambar grafiknya. Jadi kita gambarkan grafiknya. Oke, untuk yang pertama 0,6, artinya kan X-nya 0, Y-nya 6. Berarti kalau yang ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X, berarti saya misalkan saja di sini 6. Kemudian yang kedua 5,0, artinya X-nya 5 dan Y-nya 0. Berarti ini 5. Oke, karena tandanya lebih kecil, tidak ada tanda sama dengan, maka garis kita itu dia jadinya garis putus-putus begini. Nah, itu dia menandakan kalau dia tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga ini adalah langkah yang paling penting karena di sini kita ingin menentukan daerah penyelesaiannya. Bagaimana cara menentukannya? Kita ambil sebuah titik uji biar kita tahu di mana letak daerahnya. Saya ambil saja titik ujinya itu biar mudah adalah titik 0,0. 0,0 kan letaknya di titik pusat ini. Oke. Kita masukkan ke persamaan kita. Persamaan kita 6X tambah 5Y kecil 30. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Gantikan X-nya 0 berarti 6 kali 0 0 ditambah 5 kali 0, 0. Maka 0 lebih kecil dari 30. Benarkah 0 kecil 30? Ternyata benar. Karena dia benar, maka daerah penyelesaiannya menuju ke titik 0,0 tersebut. Jadi daerah penyelesaiannya di bawah garisnya ini, menuju 0,0. Itulah daerah penyelesaiannya. Nah, kalau kalian ragu, kita ambil satu titik uji lain yang letaknya di atas garisnya ini. Contohnya saya ambil ada 6,3. 6,3 kan letaknya kira-kira di sini ya. Titik kita uji titiknya 6,3. Oke, berarti kita masukkan 6 kali 6. Karena kan tadi 6,3 ya kan. Ditambah 5 kali 3. Lebih kecil dari 30. 6 kali 6, 36. Ditambah 15 kecil 30. Kita jumlahkan ini adalah
51 kecil 30. Benarkah 51 lebih kecil dari 30? Ternyata salah. Harusnya 51 itu lebih besar dari 30. Jadi salah. Karena dia salah, maka daerahnya itu tidak mungkin di sebelah sini, kan? Otomatislah daerahnya itu di bawah. Jadi inilah daerah penyelesaian yang kita dapat. Paham ya? Oke, biar lebih paham lagi, saya berikan satu buah contoh soal lagi. Contohnya itu, tentukanlah daerah penyelesaian dari X dikurang Y lebih kecil sama dengan 4. Oke. Sesuai dengan langkah, kita buat langkah yang pertama, kita misalkan X-nya sama dengan 0. Maka kita dapat menjadi, ini kan 0, maka sisanya tinggal min Y sama dengan 4. Berarti kita peroleh Y-nya sama dengan negatif 4. Dari sini kita dapat titiknya itu 0, negatif 4. Oke. Yang kedua itu, kita misalkan Y-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaannya, berarti X kurang 0, ya kan? Dengan begitu, kita mendapatkan sisanya X sama dengan 4. Dari sini kita dapat titiknya 4,0. Ini untuk yang langkah pertama. Langkah yang kedua, katanya gambarkan grafiknya dari titik potong yang diperoleh. Oke, ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Oke, kita ambil titik yang pertama 0, negatif 4, X-nya 0, Y-nya negatif 4. Maka letaknya adalah di bawah ya, karena negatif 4. Untuk yang kedua, 4,0. 4,0 berarti X-nya yang 4. Oke. Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka garisnya itu yang tidak putus-putus atau garisnya bersambung. Oke. Yang ketiga, kita mau mengujinya. Kita ambil titik selidik. Kita coba ambil titik yang 0,0 biar mudah. Ambil titik 0,0. Kita masukin ke persamaannya. X kurang Y kecil sama dengan 4. Kita ganti 0 kurang 0, berarti 0 kecil sama dengan 4. Benarkah 0 lebih kecil atau sama dengan 4? Ternyata dia benar. Ketika dia benar, maka dia menuju titiknya atau menuju titik 0,0. Maka daerah penyelesaiannya itu adalah di atas dari garisnya tersebut. Oke, kita coba, kita ambil satu titik misalnya negatif 5,5. Kita coba ya, yang titiknya kalau 5,-5 itu kan di bawahnya garis ini ya, di sebelah sini kira-kira. Kita coba ya titiknya 5,-5. Kita masukkan X kurang Y kecil sama dengan 4. 5 dikurang negatif 5, ini berarti tambah 5 kecil sama dengan 4. 10 kecil atau sama dengan 4. Benarkah 10 itu lebih kecil dari 4? Ternyata salah, maka tidak mungkinlah itu daerah penyelesaiannya di bawah garisnya. Jadi yang benar daerah penyelesaiannya itu di atas garis tersebut. Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Thank you for watching and goodbye.